Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Acha Putri Nugroho, Ganganim 2010-2111, kelas IF 08M. Saya berasal dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Tanpa berlama-lama, jadi di sini saya akan mengambil tema tentang pelecehan seksual. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena sedang maraknya pelecehan seksual di negara Indonesia ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, pelecehan seksual itu apa. Nah, pelecehan seksual itu adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan sentuhan tubuh yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan sentuhan tubuh dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun non-verbal yang berujung pada seks. Itu adalah pengertian pelecehan seksual. Nah, masih maraknya nih berita tentang pelecehan seksual di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pelecehan seksual kepada perempuan yang sudah bunuh diri karena dipaksa oleh calon mertuanya untuk aborsi. Dan yang paling parahnya lagi adalah pemilik pesantren di Bandung sebelum 14 santri motifnya dijanjikan dan jadi poluan dan dibiayai kuliah. 14 santri tersebut sudah mempunyai 9 anak sampai hamil seperti itu. Nah, bagaimana sih penegakan hukumnya di Indonesia? Nah, sudah ada hukumnya nih di Indonesia, yaitu pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menjelaskan tentang pencabulan anak dan pencabulan di lingkungan kerja. Nah, sementara itu UU untuk tindak pidana kekerasan belum disahkan, masih menjadi RUU. RUU apa sih? Itu adalah RUU PKS. Kenapa aku menulis TPKS? Karena sekarang namanya yaitu RUU TPKS. Nah, pada tahun 2016, Komnas Perempuan menyusun naskah akademik RUU PKS. Tahun 2019 muncullah penolakan dari fraksi PKS dan penolakan dari VPI dengan berbagai alasan. Dan pada 2020 RUU PKS ditarik karena deadlock dengan alasan pembahasannya terlalu sulit. Pada tahun 2021, RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS Tindak Pidana Kejahatan Seksual, bertujuan untuk memudahkan kerja dari penegak hukum. Nah, ada beberapa penghapusan di dalam draft RUU TPKS ini dikritik dan balik beralasan bahwa pasal-pasal tersebut sudah termasuk di dalam UU yang telah ada. Sampai sekarang RUU TPKS ini belum disahkan karena masih ada beberapa fraksi yang belum setuju dengan isi-isi yang sekarang. Nah, tambahan dari saya, bisa dilihat tadi penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Contohnya, untuk satu contoh saja pelecehan seksual itu, penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah terhadap kejahatan seksual seperti itu. Dan tindakan-tindakan untuk kejahatan seksual itu masih banyak dilakukan oleh warga Indonesia yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Nah, para korban tidak berani melaporkan kepada pemerintah karena pelayanan publik dari pemerintahan itu masih lemah dan kurang cepat untuk menanggapi permasalahan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi menurut saya, dan setelah saya membaca materi kewarganegaraan, penyalahgunaan hukum di Indonesia itu banyak dan Indonesia kurang cepat menanggapi permasalahan, pelayanan publik masih lemah dan penegakan hukum masih lemah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.